Di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal tentang isi sikatan pengikatan dan isomerisme yang mempengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Dan diberikan referensi jurnal oleh ChatGPT, yakni Miniso-Soisoforpin A Novel of Soisoforpin Alkaloid from Menispermi Rhizoma inhibits inflammation by targeting PDE4B. Setelah saya translatekan ke bahasa Indonesia, terdapat struktur kimia di dalam jurnal ini. Di dalam jurnal ini dikatakan bahwa kandungan kimia yang meliputi alkaloid, asam fenolik, quinone, dan polisakarida dengan alkaloid sebagai senyawa aktif farmakologis yang dominan ini menunjukkan bahwa alkaloid ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk pengembangan terapi antiinflamasi. Kemudian ditemukan juga di dalam jurnal ini, yakni mengenai ikatan obat dan reseptornya. Jadi suatu ikatan, yakni ikatan non-kovalen, di mana ikatan non-kovalen ini meliputi interaksi hidrofobik, yaitu interaksi antara bagian non-polar pada suatu obat dengan kantong hidrofobik reseptor. Kemudian terjadinya ikatan hidrogen. Di dalam jurnal ini dikatakan bahwa seperti yang ditunjukkan langsung gambar 7A, di mana MA ini secara langsung berikatan dengan PDE4B, terjadinya ikatan hidrogen yang stabil antara PDE4B dan MA, yakni MA dapat berinteraksi dengan residu tir 405 dari PDE4B dan panjang ikatan ditemukan sebesar 4,8A. Nah, dari pernyataan tersebut, secara keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa MA dapat berikatan langsung dengan situs tir 405 dari PDE4B yang mengindikasikan mekanisme potensial di mana MA sendiri dapat mempengaruhi peradangan, fungsi imun, dan proses kardiovaskular. Inhibitor PDE4B selektif dapat memberikan manfaat dibanding inhibitor 4DE4 non-selektif dengan meminimalkan efek di luar target dan meningkatkan profil keamanan. Nah, situs TIR 405 ini itu adalah suatu residu yang lokasinya itu spesifik di dalam enzim PDE4B dan ia menjadi anchor point saat terjadinya interaksi. Dinding aktivitas farmakologisnya, di mana MA menghambat peradangan yang dimediasi KMP, PKA, NF, KB melalui PDE4B. Nah, jadi PDE4B ini itu merupakan enzim yang memecah KMP. Terjadi penurunan ekspresi PDE4B yang menghilangkan efek antiinflamasi yang diinduksi oleh LPS atau liposakarida dan ditransfeksi dengan cRNA PDE4B atau cRNA kontrol selama 12 jam. Nah, perlakuan MA ini di sini dijelaskan secara signifikan menghambat jalur pensenyalan PDE4B, KMP, PKA, NF-KB. Sementara overekspresi PDE4B ini menghilangkan efek MA pada jalur KMP, PKA, yang berarti bahwa efek perbaikan MA pada peradangan yang diinduksi oleh liposakarida dihilangkan pada sel RAW2647. MA menekan peradangan yang dimediasi oleh jalur
Kempi PKA NFKB melalui interaksinya dengan PDE4B, di mana interaksi ini dapat memfasilitasi pengembangan agen terapeutik baru yang menargetkan penyakit yang terkait dengan aktivitas PDE4B. Secara singkatnya, apabila kempinya meningkat atau tinggi, maka itu akan menekan jalur inflamasi. Nah, NFKB ini itu proinflamasi terhambat. Secara singkatnya juga, kalau kita hubungkan ke efek farmakologisnya, binding ke PDE4B ini itu berdampak pada inhibisi enzim. Peningkatan KMP itu berdampak pada modulasi sinyal sel. Nah, NFKB inilah yang berdampak pada antiinflamasi. Maka apabila terjadi binding, kemudian akan terjadi proses perubahan jalur sinyal dan kemudian nanti barulah efek klinisnya. Apabila kembali kita hubungkan dengan struktur, maka hanya struktur tertentu yang bisa menghambat PDE48 ini. Dan apabila struktur ini berubah, tentunya afinitas akan berubah dan efek bisa hilang. PDE ini adalah keluarga enzim yang mengkatalisis nukleotida siklik yang terdiri dari 11 keluarga gen PDE yang terkait secara struktural dan berbeda secara fungsional. Dari 11 keluarga ini menunjukkan selektivitas dalam mengkatalisis hidrolisis KMP menjadi AMP. Inilah yang dimaksud apabila terjadi perubahan pada struktur, maka terjadi pula perubahan pada efek. Disimpulkan bahwa MA ini memiliki efek penghambatan yang signifikan terhadap respons inflamasi yang diinduksi liposakarida pada sel RAW2647. Kemudian, MA ini dapat secara spesifik bekerja pada situs TIR405 yang merupakan agen dari PDE4B ini, yang menghambat produksi PDE4B dan memblokir jalur pensinyalan NFKB hilir melalui sumbunya. Nah, pada peristiwa pensinyalan yang rumit dan yang meliputi sitokin, pola molekuler terkait patogen, misalnya liposakarida, pola molekuler terkait kerusakan, misalnya ATP dan reseptor yang sesuai. MI ini juga menghambat respons inflamasi di mediasi KMP PKANFKB yang bergantung pada PDE4B tadi. Dengan demikian, adanya penemuan antiinflamasi baru, MA, yang dapat berfungsi sebagai pilihan terapi menjanjikan untuk pengelolaan kondisi inflamasi melalui penargetannya terhadap PDE4B. Dengan menargetkan PDE4B dengan MA, ini memungkinkan mengembangkan terapi yang secara spesifik menurunkan jalur inflamasi sehingga mengurangi gejala perkembangan berbagai penyakit inflamasi. Misalnya pada penyakit paru obstruktif kronik, penghambatan PDE4B dapat menghasilkan pengurangan inflamasi neutrofilik dan hipersekresi lendir yang keduanya merupakan ciri khas dari penyakit tersebut. Sekian, terima kasih.